Novel yang sedang Anda dengarkan ini merupakan tayangan perdana eksklusif hanya di Mas Novel, platform sastra Indonesia. Bab 12. Reva yang tampak kesal terus berjalan tanpa menghiraukan teriakan kedua sahabatnya. Nina dan Fanny langsung memakai sepatunya dan menyusul Reva. "Za, gue duluan ya," ucap Nina. Reza mengangguk sembari tersenyum. Doni masih menatap tajam Reno. "Mending lu jauh-jauh dari pacar gue. Kalau agak lu bakal menyesal nanti," ancam Doni. Reno mengerit, "Apa dia buta? Jelas-jelas Reva yang gangguin gue dari tadi," batin Reno. Ia tertawa dalam hati. Doni memakai kembali sepatunya lalu pergi menyusul Reva. Setelah Doni pergi mereka semuanya tertawa. Sinta merasa aneh, "Kenapa kalian semua tertawa?" tanya Sinta. "Lucu tahu Sin," jawab Amelia. "Lucu apaan?" tanya Sinta lagi. "Lu gak lihat muka Reva sama Doni," jelas Amelia. "Lihat, tapi lucunya di mana?" Sinta masih belum juga mengerti. Iya, lu gak tahu ya hubungan gue sama Kak Reno," ucap Amelia. "Iya, gue baru tahu kalau kalian pacaran," ucap Sinta. "Bukan, gue sama Kak Reno, saudara kandung," jelas Amelia. Sinta langsung terkejut mendengarnya. "Terus kenapa kalian pura-pura pacaran?" tanya Sinta. "Kak Reno yang suruh," jawab Amelia. "Reno gak mau ditempelin terus sama Reva. Makanya ia bilang kalau Amelia pacarnya, supaya Reva ngejauhin Reno," balas Reza lagi. Reno mengangguk. "Berarti kalian semua sudah tahu? Amelia adiknya Kak Reno." "Ya taulah, kan Kak Reza dan Kak Deni sering main ke rumah," jawab Amelia. Akhirnya Sinta pun mengerti, dia pun ikut tertawa. Jam istirahat selesai, mereka kembali ke kelasnya masing-masing. Seminggu telah berlalu, akhirnya waktu yang ditunggu siswa pun tiba, hari pelatihan yang diadakan sekolah. Hari ini semua siswa sedang berkumpul di sekolah pelatihan dimulai hari ini sampai 3 hari kemudian. Di sudut area parkir sekolah terlihat para anggota geng ramen sedang berkumpul. Bahkan Budi pun sudah kelihatan hadir di sana. "Bud, lu sehat kan?" Reno ingin memastikan. "Aman bos, gue sehat sekarang," ucap Budi. "Gue harap lu nanti jangan kaget ya," ucap Reza. "Kaget kenapa?" Budi terlihat bingung. "Nanti lu juga tahu," ucap Reza lagi. "Oke, berhubungan semua sudah pada kumpul, nanti selama di sana kita harus saling menjaga dan juga menjaga murid-murid yang lain," ucap Reno memberi instruksi. "Oke siap bos," jawab mereka serentak. "Tapi setiap kelas ditempatkan berbeda nantinya," ucap Denny. "Iya gue tahu. Kita bakal ditempatkan di tempat yang berbeda, tapi masih dalam satu pelatihan." Mamat mendekati Reno. "Ray, lu hati-hati ya sama Doni, di pelatihan ini ya pasti merencanakan sesuatu buat lu," ucap Mamat. "Oke Mat, terima kasih lu udah ingetin gue," jawab Reno. Saat mereka sedang asik diskusi, tiba-tiba surat cempreng memanggil Reno. "Ray," teriak Reva. Semua anggota geng ramen melihat Reva, tampak ia dan dua temannya sedang menghampiri mereka. Reva dan kedua temannya menggunakan baju olahraga yang tampak ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuhnya. Melihat Reva, Budi bergedik takut. Ia masih ingat kejadian dipukul pakai bangku, ia pun langsung berlindung di belakang Reza. Di geng ramen hanya Reza dan Denny yang tahu kalau Reva suka sama Reno, jadi mereka pun semuanya bingung saat Reva memanggil Reno. Yang lebih membingungkan lagi saat dipanggil Reva, Reno langsung ikut berlindung di belakang Reza. Tak hanya itu, Reva langsung menarik dan merangkul tangan Reno sambil merengek manja. "Reno, sini," rengek Reva lalu menjauhkan Reno dari Reza. "Apaan sih?" Reno mencoba melepaskan tangan Reva, tapi Reva semakin mengencangkan rangkulannya, hingga aset kembarnya menyentuh lengan Reno. Reva melihat Budi. "Lu udah sembuh Bud?" tanya Reva dengan tatapan tajam. Budi berkeringat dingin lalu menjawab. "Iya Rev, gue udah sehat." Melihat Budi, Fanny terlihat sangat senang. "Mau nyoba lagi gak?" ucap Reva masih dengan senyuman mengerikannya. Gak mau lagi," Budi panik. Reno merasa sedikit bergetar saat merasakan benda kenyal pada lengannya. "Lepasin gue mau ke toilet," ucap Reno beralasan. "Gue ikut," ucap Reva. "Ngapain lu ikut?" Reno masih mencoba melepaskan tangannya. "Karena gue tahu lu cuma nyari alasan," jawab Reva. Tiba-tiba Amelia datang. "Kak Reva, lepasin tangan pacar aku." Mendengar teriakan Amelia semuanya pada kaget, tapi Reno langsung memberi kode pada mereka dan mereka pun paham. Reva menatap tajam Amelia. "Suka-suka gue mau ngapain bukan urusan lu. Tapi kan Kak Reno pacar aku, jadi urusanku juga dong," sambil berjalan ke arah Reva. "Baru pacar kan, bukan istri," ucap Reva lagi. Amelia menarik-narik tangan Reva mencoba melepaskan tangan Reva dari Reno. "Lepasin pacar gue," ucap Amelia. "Gak, mending lu balik ke kumpulan kelas lu, bisnya udah mau jalan." Reva masih memeluk tangan Reno. Reno sebenarnya merasa tidak nyaman, asetnya Reva terus bergesekan dengan lengannya. Amelia tahu Reno merasa tidak nyaman, ia langsung menangkup kedua pipi Reno. "Sayang, kamu jangan tergoda ya, nanti kalau kita sudah nikah kamu bisa milikin aku sepenuhnya ya. Punyaku masih gres lo, belum ada yang nyentuh." Amelia tersenyum. "Hei, yakin banget lo nikah sama Reno? Asal lu tahu ya, punya gue juga masih gres, belum ada yang nyentuh. Dan punya gue lebih gede daripada punya lu," cibir Reva.
Tapi Kak Reno lebih milih aku daripada Kak Reva. Kali ini Amelia yang mengejek. Reva tambah kesal ingin rasa ia mencakar Amelia. Sayang, kamu lagi ngapain di situ? Doni datang tiba-tiba. Reva langsung melonggarkan tangannya. Reno langsung dengan cepat melepas tangannya dari Reva. Reva melotot ke arah Reno, lalu ia hendak menarik tangan Reno lagi tapi Reno menghindar dan buru-buru pergi bersama Amelia.